Baik, tadi dari penjelasan yang Pak jelaskan, apakah ada pertanyaan adik-adik terkait dengan biosintesis senyawa-senyawa yang berasal dari asam amino ornitin? Nah, mengapa tadi sempat Pak jelaskan bahwa perbedaan enzim itu juga akan mempengaruhi steril kimia dari senyawa tertentu. Misalnya tadi contohnya ini tropinon, kalau direduksi dengan enzim E2, maka akan menghasilkan alkohol 3 beta, sedangkan kalau menggunakan enzim E1, itu akan menghasilkan senyawa alkohol yang posisinya 3 alfa. Nah, kita tahu secara bersama-sama bahwa enzim itu bekerja secara spesifik, lock and key. Jadi dia bekerjanya seperti gembok dan kunci. Jadi enzim-enzim tertentu juga akan menghasilkan senyawa tertentu. Dia akan spesifik ya, akan menghasilkan senyawa tertentu. Dia tidak bisa sama. Baik itu substratnya ataupun cara kerjanya juga pasti akan berbeda. Oke, sampai di sini adik, kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin ada, atau mungkin Pak jelaskan terlalu cepat, bisa diberikan tanggapan. Baik, apakah ada? Halo? Tidak ada, Pak, dan penjelasannya. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, Pak akan lanjutkan ya. Nah, kita lihat lagi yang ke berikutnya, yaitu asam. Tidak ada, Pak. Oke, baik adik. Asam amino ornitin ini bukan hanya membentuk kerangka pirolidin ataupun kerangka tropan ya, tetapi asam amino ornitin juga bisa membentuk kerangka yang lain, yaitu kerangka yang kita kenal sebagai pirolizidin. Nah, ini contoh kerangka dari pirolisidin. Kalau pirolisidin itu C7N. Sedangkan pirolidin tadi kan apa? C4N. Ini ya bentuknya ya. Ini pirolizidin. Kalau pirolidin kan yang ini. C4N. Oke, baik. Adik Martin nanti mungkin kalau mengalami gangguan teknis terkait sinyal, nanti bisa disimak kembali di rekaman yang akan Pak share setelah perkuliahan selesai ya. Oh, ternyata Pak suara putus-putus ya? Bukan hanya Tidak, Martin? Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, mungkin beberapa orang yang ada di Tenggara ataupun ada di daerah-daerah tertentu yang kesulitan akses sinyal mungkin putus-putus ya, tapi kalau di kota Ambon, Pak yakin dan percaya pasti masih lancar. Nah, oleh sebab itu nanti ada nonton saja videonya ya. Nah, pirolisidin ini bisa kerangkanya bisa dibentuk dari asam amino ornitin yang tadi Pak sempat sampaikan, ataupun juga dari asam amino LARG. Ini apa ya, Pak kurang hafal. Karena jujur saja Pak tidak begitu hafal ataupun tidak begitu ahli metabolit primer ya. Yang ahli metabolit primer ini biasanya ahli biokim. Pak Semi, Ibu Ake, ataupun Ibu siapa namanya? Ibu Collins ya. Pak tidak begitu hafal. Nah, asam amino ornitin ini kemudian mengalami reaksi lebih lanjut seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya, akan mengalami reaksi dan membentuk senyawa putresin. Tadi sudah Pak jelaskan, senyawa putresin itu dibentuk. Nah, ini putresin yang dibentuk tahap-tahapnya, glutamin,
kemudian dari tumbuhan, di ornitin, kemudian mengalami reaksi dekarboksilasi, sehingga membentuk suatu senyawa putresin. Nah, ini ornitin membentuk putresin, kemudian putresin mengalami reaksi lebih lanjut lagi ya, mengalami perpanjangan rantai, sehingga membentuk suatu senyawa yang kita kenal sebagai homospermidin. Homospermidin ini sebenarnya kerangkanya sama, dari kiri dan kanan ini semua sama. Kemudian mengalami reaksi oksidatif deaminasi. Jadi aminnya ini mengalami oksidasi menjadi aldehid, kemudian membentuk imine formation, ataupun dia mengalami reaksi lebih lanjut, membentuk siklisasi, dan membentuk senyawa imin. Ini kan seperti tadi Pak jelaskan, N ini akan serang di sini. Kemudian ini C kan ada ikat O. Dan diikuti oleh pemutusan atau dehidrasi ya. Tadi Pak sudah jelaskan mekanismenya ya. Jadi Pak tidak akan menjelaskan lagi seperti ini. Kurang lebih sama seperti tadi. Kemudian mengalami oksidatif deaminasi, di mana aminnya di sini mengalami menjadi aldehid. Kemudian mengalami reaksi lebih lanjut, misalnya dengan basa. Ini kalau ada aldehid di sini, maka ini parsial negatif, parsial positif. Ini sama juga ini parsial negatif. Seperti tadi Pak jelaskan bahwa sini hidrogen di sini bersifat sangat asam. Jika ada basa, maka akan membentuk karbanion. Setelah membentuk karbanion, maka ada sistem imin. Ini akan menjadi reaksi intramolekuler, reaksi manih. Kemudian membentuk siklisasi. Nah, inilah kita kenal sebagai kerangka pirolisidin. Nah, kerangka ini kemudian mengalami reaksi sekunder lebih lanjut, entah itu mengalami oksidasi, kemudian mengalami reduksi, sehingga membentuk suatu senyawa yang kita kenal sebagai retronesin. Nah, senyawa retronesin ini kalau mengalami perpanjangan rantai lebih lanjut, misalnya dengan ethylene mati isolation kali mungkin ya, sehingga membentuk suatu senyawa senesionin, atau kita kenal sebagai asam senesenat. Oh ya, benar, ini ILE ini berarti isoleusin ya. Terbentuk dari 2 isoleusin. Yang di sebelah kiri, dan sebelah kanan ini. Nah, inilah proses pembentukan kerangka pirolizidin. Oke, adik-adik sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum Pak melanjutkan? Halo adik-adik. Ya, Pak. Apakah adik-adik bisa melihat Pak punya slide dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Karena ada beberapa yang melaporkan bahwa tidak bisa melihat slide. Itu kemungkinan juga masalah jaringan ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita belajar biosintesis dari asam amino ornitin ya. Ini ornitin tadi sudah selesai. Kalau ornitin bisa menghasilkan berapa kerangka adik-adik? Halo? 2, Pak. 3, Pak. Apa? 3. Apa-apa itu 3? Tropin, pirolidin, dan pirolisidin, Pak. Pirolisidin, Ya, Pak. benar ya. Jadi ini menghasilkan 3 kerangka alkaloid ya. Ya bayangkan saja, satu asam amino ini bisa menghasilkan 3 kerangka. Kalau banyak asam amino ini berarti bisa keanekaragaman kerangka yang terjadi ya, yang dihasilkan. Baik, terima kasih adik Junike.
Kita lanjut. Ingat ya, asam amino ornitin itu akan menghasilkan 3 kerangka, yaitu kerangka pyrrolidin, tropan, dan pyrrolizidin. Ini pyrrolizidin ini ya. Ya, sekarang kita lanjut menggunakan, kita akan mempelajari pembentukan alkaloid dari asam amino lisin. Nah, kalau lisin ini, asam amino lisin akan membentuk suatu kerangka yang kita kenal sebagai piperidin. Nah, kalau piperidin ini C5N. Bedanya piperidin dengan pyrrolidin, bisa membedakan kan? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Pyrrolidin dengan piperidin. Nah, sekarang sama-sama kita lihat bagaimana biosintesisnya. Kayaknya cukup panjang. Waktu tinggal 5 menit ya. Pak rasa cukup sampai di sini dulu adik-adik ya. Nanti hari apa ya? Hari Kamis ya atau hari sebentar ya. Hari Kamis ya? Hari Kamis, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Kemarin kan pas sudah janji kan hari Kamis nanti kita akan kuliah sekali lagi karena minggu lalu kan tidak sempat kuliahnya hari Kamis itu menutupi yang sebelumnya. Berarti nanti kita kuliah lagi hari Kamis di jam berapa kemarin yang sudah dijanjikan? Jam 5, Pak. Tapi kami yang bibliotek ada kuliah, Pak. Bagaimana? Jam 5 kemarin kita kuliah dari Pak. Cuma takutnya bertabrakan dengan biotek, Pak. Bukannya kemarin biotek tidak jadi kuliah? Iya, Pak. Kemarin, tapi nanti kuliah ulang, Pak. Hari Kamis ini, Pak. Soalnya sudah perjanjian dengan Ibu. Oke, kalau gitu nanti ada cari waktu aja ya, mau hari apa. Tapi kalaupun tidak bisa, ya tidak masalah. Nanti adik bisa izin saja, tapi benar-benar izin ya, ikut kuliah biotek ya. Jangan biotek tidak jadi kuliah, lalu adik-adik tidak kuliah juga. Jadi adik-adik diskusikan saya di angkatan ya, mau jam berapa dan hari apa ya. Iya, Pak. Oke, Pak pikir cukup sampai di sini dulu adik-adik. Nanti kita ketemu lagi di hari yang akan datang. Pak mengharapkannya dalam minggu ini, supaya dalam minggu ini juga alkaloid sudah selesai. Setelah alkaloid selesai, nanti kita akan lanjutkan diskusi bersama-sama dengan Ibu Healthy. Mungkin sebanyak 2-3 kali pertemuan, setelah itu kita akan ujian ya. Iya, Pak. Ya, Pak.